puasanya ibu hamil atau ibu menyusui? Itu ya, yang sering banyak pertanyaan. Bagaimana puasanya orang ibu hamil atau menyusui? Ya, jadi memang itu pembahasan yang sangat rumit. Banyak bermacam-macam riwayat dan bermacam-macam riwayat yang diriwayatkan oleh para imam-imam, termasuk Imam Nawawi, termasuk imam-imam dari Mekah dan Madinah. Itu banyak ikhtilaf, banyak perbedaan, dan banyak juga qaul-qaul yang berbeda-beda. Jadi buat ibu yang menyusui ataupun ibu hamil tua, jadi apakah itu wajib menjalankan puasa atau tidak puasa sama sekali, atau membayar fidyah, atau mengqadha puasanya, begitu ya. Nah, jadi ya seperti yang dikatakan dalam satu riwayat, termasuk mengqadha adalah mengqadha puasa ataupun membayar fidyah bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan puasa. Jadi bagi orang yang tidak mampu, misalnya orang sakit pun tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Ya, tapi nanti wajib kalau mereka sudah sembuh, mereka wajib membayar fidyah. Mereka wajib ngodok puasane lan bayar fidyah. Jadi gitu. Nah, itu kan wong sing lelek wong sakit wis nemen, wis parah, sakit tahunan, tiap tahun wis gak nemu sehat. Nah, mulai bisa dikategorikan mereka cukup untuk membayar fidyah. Ya, emang repot hadis ini. Riwayat ini banyak emang. Kita ambil yang simpel aja. Makanya diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Diwajibkan semua sebelum orang-orang kita dahulu dan sampai di zaman kita, wajib semua muslim untuk menjalankan puasa. Dan kepada siapa kita membayar fidyah misalnya? Saya tanya kepada siapa? Yang jelas fakir miskin. Kepada fakir miskin kita membayar fidyah. Bebas wes karo sapa wae, bebas itu. Yang penting benar-benar miskin ya. Yang penting benar-benar miskin, bukan miskin KTP. Sekarang banyak miskin KTP itu. Masih tempel di mana-mana ngakunya miskin ya. Nah, itu banyak sekarang. Yang asli miskin, bukan miskin formal ya. Bukan miskin kayak gawe gitu, tapi benar-benar real mereka adalah seorang miskin. Wis bebas kalau kene sapa sing kira-kira wong miskin ya, bebas kalau membayar fidyah. Nah, jadi yang terutama ditanyakan di sini, bagaimana untuk orang yang menyusui, untuk ibu-ibu menyusui dan ibu-ibu hamil, nah kan gitu ya. Nah, di sini banyak perbedaan dari imam-imam, termasuk salah satunya diterangkan dari seorang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu. Nah, dari sini banyak keterangan, nanti akan kita sharing ya, akan kita pahami satu persatu. Nah, jadi salah satu adalah ada seorang wanita di mana mengalami nifas. Di situ pada bulan Ramadan. Yang jelas ataupun dia sedang hamil tua. Maka apakah wajib baginya qadha ataukah dia menunaikan fidyah, memberi makan bagi setiap hari yang ditinggalkan? Ya, itu jelas. Karena memang ada yang mengatakan kami bahwa banyak yang mungkin sampai juga sering dengar. Banyak yang mengatakan bahwa wanita hamil, wanita menyusui itu tidak wajib tidak wajib mengqadha puasanya, tapi hanya wajib membayar fidyah. Itu banyak ya. Banyak di situ. Dan ada juga banyak keterangannya di kitabnya, ya wajib mengqadha puasanya, ya wajib membayar fidyah. Jadi dua-duanya wala yo kerok gitu kan. Ya, tapi udah itu ketentuan. Bahkan ini ya salah satu diterangkan adalah di sini banyak karena keterangan dari orang-orang bahwasanya orang-orang hamil, orang-orang menyusui itu cukup dengan membayar fidyah. Bayar fidyah sudah cukup. Ya, makanya di sini katakan syahrul ramadhanal ladzina unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu
wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun minal ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Apa wa tukmilu wa tukmilul iddata wa tukabbirullahu ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Jadi emang bulan Ramadan itu syahrul Ramadan. Bulan Ramadan Allah telah mewajibkan bagi orang yang memiliki uzur untuk mengkodoknya ketika uzur tersebut sudah hilang, sudah selesai. Ya, jadi beberapa hal yang ditentukan pada bulan Ramadan Al-Quran juga memenuhi. Ya, Al-Quran juga menerangkan sebagai petunjuk manusia. Dan barang siapa orang sakit dalam perjalanan, ya, orang dalam perjalanan lalu ia berbuka, nah itu monggo-monggo saja, maka dia nanti akan mengganti puasanya. Berapa hari dia tidak puasa maka dia wajib mengkodoknya. Ingat, ini musafir, sampean perjalanan ke sini ke Jawa Timur misalnya. Nah itu juga Nabi pernah melakukan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berjalan dari Madinah ke Mekah? Maka apa? Para sahabat disuruh membatalkan puasanya karena kita seorang musafir, karena dalam melakukan perjalanan jauh. Nah, itu Nabi, tapi zaman semono mbak unta melaku barang dituntun. Saiki wis naik mobil, tapi ya monggo-monggo tetap tidak ada larangan. Jadi Allah meringankan, gitu ya. Yaitu untuk para musafir. Jadi tetap wajib mengkodok. Dan terus bagi orang yang ibu hamil, bagi ibu menyusui, ya boleh. Ibu hamil 9 bulan, 9 bulan lahir, dari mulai 8 bulan nggak puasa dengan alasan apa? Karena nggak kuat, takut bayinya nanti efeknya kurang berat badannya ataupun bagaimana, takut bayinya nanti gizinya kurang dan takut ibunya nanti ngedrop misalnya. Ini buat ibu yang menyusui. Jadi apa? Benar-benar di situ tidak diwajibkan, boleh. Maksudnya boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena lebih mementingkan kondisi si ibu dan kondisi si bayi. Jadi monggo-monggo saja. Sama dengan orang menyusui. Nah sekarang kita bahas dari ibu yang hamil. Ibu hamil di 8 bulan mereka sudah jelas tidak puasa. Dan sedangkan di 9 bulan banyak hamil, banyak lahir, akhirnya tidak puasa lagi. Mereka ingin mengkodok, akhirnya tidak ada waktu lagi. Karena apa? Datangnya bulan Ramadan tahun depan sudah lahir anaknya, gitu ya. Anaknya lahir. Nah sampai kapan? 1 tahun mereka menyusui, 2 tahun, 1 tahun. Nggak mungkin 1 tahun daripada si bayi itu harus lepas dari susu. Itu jangan. Itu maka apa? Akan efeknya dari bayi tetap bagus ASI selama 2 tahun atau 2 tahun setengah. Itu tetap bagus air susu ibu, ya. Jadi tetap akhirnya apa? 2 tahun tetap enggak puasa lagi. Apakah selama berturut-turut ini mereka akan mengganti puasanya dalam 3 tahun? Dalam 3 tahun berarti 3 Ramadan. Nah ini kesulitan lagi nanti. Nah itu kan kita akan membebani. Tapi ada riwayat yang benar-benar harus berpuasa. Ada riwayat, salah satu riwayat benar-benar ya tetap puasa, tetap mengkodok puasanya setelah benar-benar sudah kuat. Tapi kalau tidak kuat lagi, nah seperti 3 tahun bertele-tele, wis kita cari referensi yang gampang aja lah, daripada ruwet mumet ya pusing. Banyak riwayat ya mengkodoknya ya membayar fidyah, lah kan ruwet meneh. Karena Allah ini banyak rusuh di fikih. Allah ini banyak rusuh untuk manusia ini umat Kanjeng Nabi, karena ngerti apa? Umat Kanjeng Nabi itu wis bakal lo kasih ngersulone. Ya, oke kapoe. Ya, jadi apa? Kita ambil referensi yang ringan aja. Kalau emang benar-benar sudah tidak mampu, udah yakin dengan bayar fidyahnya. Udah nggak usah repot-repot. Ya, kalau emang sudah benar-benar tidak mampu. Tapi kalau sampean sebagai ibu-ibu juga masih mampu untuk mengkodok dan membayar fidyah, boleh, sangat boleh dan sangat baik. Gitu ya. Nah ini harus dipahami ibu-ibu ini. Tapi kalau sampai memang benar-benar sudah tidak mampu, dah pentok, dah nggak ada kekuatan lagi wis. Entah ini kekuatan wesan, wis bar ngeten lahir nih ijek nyusui.
iki bapak yang nom penak mah. Nah, ibu iki sing rekoso ya. Jadi monggo di dua itu ada dua jalan. Tetap jalan pertama kalau masih memang kuat setelah itu untuk mengkodok selama berturut-turut bulan Ramadan monggo dan membayar fidyah. Itu memang banyak yang menerangkan seperti itu. Tapi satu lagi untuk hanya membayar fidyah pun juga udah, kalau emang benar-benar sudah tidak mampu untuk menjalankan puasa, untuk menjalankan atau mengkodok puasa Ramadan ya. Jadi paham ya?